Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, para pejuang kemerdekaan Bung Karno, Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah itu didengar kabar bahwasanya pasukan Inggris dari Brigade ke-23 mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya, diboncengi oleh tentara Belanda yang bernama Nica dengan persenjataan lengkap. Mereka sebenarnya bertugas untuk melucuti tentara Jepang di Indonesia. Namun kelakuan tentara Belanda Nica yang berniat untuk membangkitkan kembali penjajahan mereka terhadap Indonesia. Inilah momen upacara penyerahan kekuasaan Jepang di Indonesia kepada tentara sekutu atau tentara Inggris ya, dengan simbolis penyerahan pedang samurai oleh beberapa petinggi militer Jepang. Inilah pasukan Nica yang turun dari kapal yang dipimpin langsung oleh Jenderal Spur. Nah, kelakuan tentara Nica inilah yang membuat marah rakyat Jawa Timur sehingga tumpahlah atau terjadilah pertempuran antara rakyat melawan pasukan Inggris dan Belanda di Surabaya yang lebih kita kenal dengan pertempuran Front Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945, yang awalnya tentara Inggris mengira bahwasanya perlu waktu 3 hari untuk menuntaskan pertempuran yang digelar oleh rakyat Surabaya atau rakyat Jawa Timur. Akan tetapi dalam waktu 1 bulan tentara Inggris bertempur dengan rakyat Jawa Timur, mereka telah kehilangan 2 jenderal terbaik mereka yang digilas oleh kemarahan rakyat Jawa Timur. Kemudian pasukan Inggris dengan serta-merta mundurkan diri dari medan pertempuran dan kembali ke negara mereka. Yang tinggal adalah pasukan Belanda atau pasukan Nica yang berniat untuk mendirikan kembali penjajahan mereka terhadap Indonesia yang dahulu pernah dilakukan oleh para leluhur mereka ya. Kemudian mereka melakukan penaklukan di kota-kota di Jawa Timur, termasuk di Probolinggo, yang diawali dari kota Situbondo yang ditaklukkan oleh Belanda pada hari Minggu, tepatnya tanggal 23 Juli tahun 1947. Pasukan Belanda berhasil mengobrak-ngabrik Paiton, Keraksan, Pajarakan, Gending, Dringu sampai pada jam 6 malam atau sudah maghrib ya. Pasukan Belanda telah menguasai kota Probolinggo dengan menaklukkan Benteng Mayangan.
Jadi benteng Mayangan ini dibombardir ya, sehingga dengan jatuhnya benteng Mayangan ke tangan Belanda, maka Probolinggo telah dikuasai oleh Belanda. Pasukan TNI yang berusaha menghalangi Belanda masuk ke Probolinggo, mereka kalah telak karena kalah jumlah, juga kalah peralatan tempur. Nah, disinilah rakyat mulai membentuk laskar-laskar tempur untuk membangun kekuatan untuk kembali merebut Probolinggo dari tangan Belanda, sebagaimana wilayah-wilayah yang telah diduduki oleh Belanda yang sudah disebut tadi ya. Rakyat kemudian menggelar pertempuran gerilya untuk mengganggu posisi-posisi pasukan Belanda yang telah berkuasa di wilayah Probolinggo. Di antaranya kota Probolinggo, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksan, juga Paiton yang telah diduduki oleh Belanda. Sedangkan wilayah yang lain masih dikuasai oleh TNI dan para pejuang rakyat yang lain. Kemudian laskar-laskar tempur membentuk sektor atau kantong-kantong pertahanan di wilayah Probolinggo yang disebut ada 4 titik ya. Pertama, kantong pertahanan barat yang berada di wilayah Tongas sampai ke wilayah Ketapang. Titik pusatnya berada di Desa Lumbang. Kantong pertahanan selatan atau wilayah pusat negara darurat Jawa Timur yang berpusat di Sukapura. Juga ada kantong pertahanan wilayah tengah yang berpusat di areal Kanigaran dan Mastrip. Juga ada kantong pertahanan wilayah timur yang berpusat di Banyuanyar dan Glenang Kidul. Setiap kantong-kantong pertahanan pertempuran yang dibentuk oleh Laskar Tempur Rakyat juga TNI ya, ini bertugas mengganggu pos-pos pertahanan yang diduduki oleh Belanda. Juga bertugas untuk merebut kota Kraksan dari tangan Belanda. Sehingga setelah kota Kraksan dapat direbut, maka diatur serangan dadakan terhadap kota Probolinggo yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 1949, yang mana seluruh kekuatan tempur yang selama ini mengepung kota Probolinggo menjadi satu tumplek blek di kota Probolinggo, baik yang dari sektor pertempuran barat ataupun sektor pertempuran tengah, selatan, dan timur. Jadi pada waktu itu dibagi untuk merebut kembali kota Probolinggo dengan ditandai dibakarnya pelabuhan Mayangan. Pada saat itu pasukan dibagi ya, untuk sektor barat dibagi 2, yang setengah merebut atau membantu rekan-rekan yang akan merebut kota Probolinggo, dan yang setengah lagi bertugas menghadang pasukan Belanda yang akan membantu rekan-rekannya yang berada di kota Probolinggo. Kemudian pasukan sektor timur, yaitu Kompi Sapu Jagat yang dibantu oleh Laskar Genggong, juga dipecah menjadi 2 kekuatan. Jadi setengahnya merapat menuju ke kota Probolinggo dan yang setengahnya lagi bertahan di kota Kraksan untuk menghalang-halangi
pasukan Belanda yang datang dari arah kota Situbondo yang kemungkinan membantu rekan-rekan mereka yang berada di kota Probolinggo. Intinya, kota Probolinggo pada saat itu dikepung rapat oleh TNI dan para pejuang atau laskar-laskar tempur rakyat ya. Di antaranya ada Laskar Kelap yang terkenal ganas tanpa perhitungan dan langsung menyerang. Ini bertugas di wilayah barat dan selatan, juga timur, karena banyak ya anggotanya Laskar Kelap ini dulu. Informasi dari saksi sejarah. Kemudian ada Laskar TGP dan Laskar Maastricht. Nah, dua laskar ini membantu perjuangan di posisi tengah ya, di posisi tengah kota Probolinggo, membantu Mayor Abdus Sarif. Nah, kedua laskar ini terdiri dari para pelajar, baik yang SMA ataupun universitas, bisa dikatakan mahasiswa ya. Jadi mereka ini membantu pertempuran yang ada di kota Probolinggo atau wilayah tengah ya, sektor pertempuran tengah. Posisi mereka yaitu di Maastricht, juga di Kanigaran yang sekarang ditempatin oleh kantor kecamatan Kanigaran. Nah, di situ markas Laskar Pemuda TGP yang membantu sektor pertempuran tengah. Kemudian untuk sektor pertempuran timur ada Laskar Sakera. Laskar Sakera ini cukup tangguh juga ya, sama dengan Laskar Kelap yang dipimpin oleh Bapak Kelap Wijaya. Sedangkan Laskar Sakera ini dipimpin langsung oleh HM Dahlan. Kemudian ada Laskar Genggong. Nah, Laskar Genggong ini beranggotakan diantaranya masyarakat dan santri-santri pondok pesantren Genggong yang awalnya yang bernama Laskar Ansarudillah, kemudian dirubah namanya menjadi Laskar Sabilillah. Nah, jadi mereka kedua laskar ini membantu pertempuran TNI atau membantu perlawanan TNI dari Kompi Sapu Jagat yang dipimpin oleh Serma Abdul Ghani. Kedua laskar ini yang membayang-bayangi pasukan TNI, pasukan Belanda yang berada di Gending, Pajarakan dan Keraksan. Mereka lah yang sering mengganggu ya tanpa ada komando ya. Karena kalau TNI kan harus menunggu komando dari komandan, dari atasan baru menyerang. Tapi kalau laskar-laskar tempur rakyat, mereka tak ada komando ya. Yang penting serang, sikat, habis perkara. Di situ. Setelah itu tugas mereka yang sektor timur ini cukup berat juga ya saudara, karena harus merebut wilayah Gending, kemudian menyisir wilayah Pajarakan. Akhirnya pasukan Belanda ini mundur ke arah pusat komando mereka yang berada di alun-alun kota Keraksan saat ini. Kemudian setelah menaklukkan pos pertahanan Belanda yang berada di Gending, juga Pajarakan dan Semampir, lalu pasukan Serma Abdul Ghani atau Kompi Sapu Jagat yang dibantu oleh Laskar Ansarudillah Genggong dan Laskar Sakera, juga Laskar Kelap, menyerbu penjara kota Keraksan. Setelah penjara kota Keraksan diserbu dan diduduki oleh pasukan kita, kemudian beberapa orang ditinggal di penjara ya untuk menjaga tahanan Belanda.
Lalu sisanya menyerbu ke arah alun-alun kota Keraksan. Alun-alun kota Keraksan dikepung sangat rapat ya. Wah, walaupun banyak korban di antara kita, juga di antara tentara Belanda, yang akhirnya Belanda pun menyerah tanpa syarat.